Nah, sekarang materi kita itu tentang bilangan pecahan. Ya, apa itu bilangan pecahan? Nah, bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. A per B. A-nya ini disebut pembilang. Masih ingat kan? B-nya ini disebut apa? Penyebut. Dengan A dan B bilangan bulat. Bilangan bulat positif, negatif, 0, positif dan negatif. Dan B tidak sama dengan 0. Nah, B-nya tidak boleh 0 ya. Karena kalau dia 0, nanti misalkan ini 1 per 0. Itu tidak terdefinisi namanya ya. Jadi A dan B bebas, positif atau negatif. Dan B-nya tidak boleh 0. Baik, contoh. 9 per 12. Ini bilangan pecahan ya. A per B, karena ini bilangan bulat. 4 per 2, ini pecahan. Yang nilainya 2, karena 4 per 2 itu hasilnya 2. 5%, ini termasuk bilangan pecahan. Karena dapat dibentuk, 5% itu kan 5 per 100. Ini bilangan pecahan. 9 per 0 bukan pecahan. Karena penyebutnya 0. Ini tadi pengertiannya tidak sama dengan 0. Yang kedua, pecahan senilai. Bagaimana pecahan senilai itu? Kita lihat dulu gambar ini. Dalam lingkaran ini ada 3 lingkaran yang dibagi-bagi. Pembagiannya berbeda. Gambar pertama, ini yang diarsir warna kuning, ini menandakan nilainya 1 dari 4. 1 per 4. Lingkaran yang kedua, ini ada 2 dari berapa potong ini? 8. Lingkaran ketiga ada 4 yang kuning, 4 dari 16. Berarti 4 per 16, ini 2 per 8, 1 per 4. Tapi kalau kamu lihat, lingkaran ini ukurannya semuanya sama. Nah, kita lihat ya, dapat terlihat bahwa 1 per 4, 2 per 8, 4 per 16 memiliki ukuran yang sama. Dengan begitu, pecahan-pecahan yang ketiga ini bisa dikatakan pecahan yang senilai. Ya, yang senilai karena ukurannya sama. 1/4, 2 per 8, 4 per 16 itu senilai. Jadi pecahan senilai itu apa? Ya, pecahan yang memiliki nilai yang sama. Ini dia. Contoh. Nah, tentukan 2 pecahan yang senilai dengan pecahan di bawah ini. Nah, maksudnya 2 per 5 ini nanti senilainya dengan mana? Gitu kan? Kamu tentukanlah ada 2 pecahan yang bisa senilai dengan 2 per 5. Boleh 3, 4. Tapi di soal ini dia minta 2 saja. Ya, caranya bagaimana? Kamu masing-masing pembilang sama penyebutnya, kamu besarkan saja. Besarkannya dengan cara kamu kali. Kalau kamu kali 1, bilangan itu tetap. Gimana kalau kamu kali 2? Maka 2 kali 2 berapa? Ya, 4. Kemudian, penyebutnya juga harus dikali 2 ya. Sama-sama dikali 2. Ini dikali 2. Ini juga dikali 2. Begitu. Harus sama ya. Maaf. Dikali 2. Oke, berarti ini jadi 10. Jadi, bilangan 2 per 5 itu senilai dengan 4 per 10. Ini senilai. Ini bilangan pertama ya. Yang kedua, kan dia minta 2 pecahan. Jadi, kamu bisa buat lagi kalau dikali 3. Atau dikali 4, dikali 5, terserah. Ya. Coba dikali 3. 2 dikali 3 berapa? Ya, 6. Kemudian bawahnya penyebutnya juga harus dikali 3. Jangan lupa. 5 kali 3, 15. Ya. Jadi 2 pecahan yang senilai dengan 2 per 5 adalah 4 per 10 dan 6 per 15. Gitu caranya ya. Boleh kamu kali 3, kali 4, terserah. Contoh kedua. Nah, ini contoh kedua, 3 per 4. 3 per 4 kalau kamu cari bilangan yang senilai, itu bagaimana? Ya, kamu kali berapa? Sama kayak yang di atas.
Kamu kali 2, 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Ini udah senilai. Satu lagi. Kalau kamu kali 3, 9. Lalu 4 kali 3, 12. Ini udah senilai. Ya, ini dua pecahan yang senilai. Contoh ketiga, 8/12. Ini senilai dengan yang mana? Nah, 8/12 boleh kamu besarkan, boleh kamu kecilkan. Kalau bisa dikecilkan, cara mengecilkan kalau dibesarkan dikali, kalau dikecilkan dibagi. Nah, kalau misalkan kamu bagi 2 ini, maka 8 bagi 2 itu dapat 4. Nah, ini 12 bagi 2 dapat 6. Ini senilai. Ya, 8/12 senilai dengan 4/6. Satu lagi, kan dia minta 2. Kamu kecilkan lagi, nak. Kamu kecilkan. Bilangan yang utama ini, tadi dibagi 2 sudah. Dibagi 3 bisa? 8 bagi 3 nggak bisa ya? Maka dibagi 4. Ah, bisa. 8 bagi 4, 2. Kemudian 12 bagi 4, 3. Jadi inilah bilangan-bilangan yang senilai. Boleh dibesarkan, boleh dikecilkan. Yang ketiga, membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan ini maksudnya mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Contoh, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Kamu disuruh membandingkan, itu berarti mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, gitu ya. 3/4 dengan 2/3. Kira-kira bagaimana cara menyelesaikan ini? Jangan kamu lihat karena dia angkanya lebih besar atau lebih kecil. Ini pecahan berbeda dengan bilangan bulat, ya. Tapi caranya adalah lihat penyebutnya. Lihat penyebutnya. Ini penyebutnya 4. Ini penyebutnya 3. Maka penyebutnya ini harus kamu samakan dulu. Cara menyamakan penyebut adalah dengan mencari apa? Ya, mencari KPK. KPK dari 4 dan 3. Masih ingat kan materi KPK? KPK dari 4 dan 3 itu 12. Kalau udah sama penyebutnya, kamu baru bisa tentukan mana dia pecahan yang paling besar. Nah, kemudian, ini 4 kali berapa supaya 12? Atau 12 bagi 4 berapa? 3 kan? Maka ini kali 3. 3 kali 3, 9. 12, ini 3. 3 kali berapa supaya 12? Ya, 3 kali 4. 4 kali 2, 8. Nah, sudah tahu di mana yang udah ada dapat penyebutnya sama, maka udah tahu mana yang besar, mana yang kecil. Lihatlah pembilangnya. Pembilangnya ini 98, maka ini lebih besar. Ini tandanya ya. Jadi bilangan 3/4 dan 2/3 itu 3/4 lebih besar. Contoh berikutnya, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 5/6. Ya. Nah, caranya tadi bagaimana? Kamu lihat penyebutnya udah sama atau tidak? Tidak. Maka kita samakanlah penyebutnya dengan cara mencari KPK. Ini penyebutnya 4 dan 6. Maka KPK 4 dan 6 berapa? Ini KPK-nya? Ya, ini KPK-nya 12 ya. Nah, kemudian 12, sini 4. 4 berubah jadi 12, itu dikali 3 kan? Maka yang di atas juga kali 3. 9. Nah, kemudian 6 berubah jadi 12. Nih, ini ke sini ya. Ini ke sini. 6 berubah jadi 12. Itu kali 2. Maka atas kali 2. 10. Oke. Jadi, sudah sama penyebutnya. Maka kita bisa tentukan pembilangnya mana lebih besar, mana lebih kecil. Ya, yang lebih besar 10, yang lebih kecil 9. Maka tandanya lebih kecil. Mana lebih besar 6/7 dengan 11/12? Kalau tadi kita menggunakan cara menyamakan penyebut dengan mencari KPK, sekarang Ibu pakai cara yang berbeda ya, dengan cara mengali silang. Ini hanya berlaku untuk membandingkan dua pecahan saja. Ingat ya,
berlaku untuk membandingkan dua pecahan saja. Kalau pecahannya kamu disuruh mengurutkan bilangan pecahan, ada 3 pecahan, maka kamu tetap menggunakan KPK. Tapi kalau kamu disuruh hanya 2 pecahan, kamu bisa gunakan cara kali silang seperti ini. Ya, kamu kali silang. Ini kiri atas, berarti mulai dari kiri, jawabnya nanti ke kiri. Kalikan. 6 kali 12, ini 72. Ini kanan atas, 11 kali 7, ini 77. 72 dengan 77 lebih kecil ini kan? Lebih kecil 72. Maka 6 per 7 dengan 11 per 12, ini tandanya dia lebih, iya, tandanya lebih kecil. Ya. Nih, contoh berikutnya, 9 per 10 dengan 7 per 8 lebih kecil, yang lebih kecil dan besar itu yang mana? Kita lihat dengan cara kali silang ya, karena masih 2 bilangan, tidak masalah. 9 per 10, 7 per 8. Nah, oke, kalau kamu kali silang, 9 kali 8 ini 72. 10 kali 7 ini 70. Maka ini tandanya 72 dengan 70 lebih besar. Maka tandanya lebih besar.